Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi ini saya ingin mendiskusikan tentang pribadi seorang mukmin. Seorang mukmin mestilah memiliki kepribadian yang spesifik yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang zalim dan orang-orang munafik serta orang-orang fasik. Ini penting kita bahas, kita diskusikan dan kita jadikan sebagai bahan untuk pembelajaran bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, agar kita mengetahui dengan mengetahui ciri tersebut kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita bisa mewariskannya kembali ke anak keturunan kita, ke tengah masyarakat, hingga sampai datang kematian ke diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu telah disampaikan bahwa ada 5 poin yang merupakan gaya dari kehidupan seorang mukmin. Gaya kehidupan seorang mukmin ini merupakan bagian dari pribadi seorang mukmin. Gaya kehidupan seorang mukmin itu ada 5. Yang pertama, dia pasti ahli ibadah. Kedua, dalam hal kehidupan duniawinya, dia mendasarkan aturan pengelolaan dan tata cara pengembangannya kepada syariat. Ketiganya, dia akan menunjukkan kewaspadaan dirinya terhadap berbagai perkara yang dapat menghancurkan hatinya, menghancurkan ibadahnya, dan menghancurkan kehidupannya, serta menghancurkan kepribadiannya. Dia waspada terhadap berbagai penyakit hati, berbagai penyakit kehidupan, dan berbagai perkara yang sekiranya bila kita tidak waspada bisa membuat kita terhina, hancur, dan tidak memiliki kewibawaan di setiap urusan kehidupan kita. Kemudian yang keempatnya, dia akan, di antara gaya hidup seorang muslim itu adalah menunjukkan tentang sifat-sifat yang mulia, baik dari sisi akhlak ataupun dari sisi peran yang akan dimunculkannya dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik di tengah keluarganya ataupun di tengah masyarakatnya dan masyarakat dunia secara luas. Dan yang terakhir, yang merupakan gaya hidup seorang mukmin atau seorang muslim, dia akan senantiasa berpihak kepada urusan-urusan umat Islam, baik ketika jayanya ataupun ketika tertindasnya. Di balik ke semua perkara tadi yang merupakan dasar dari kemunculan gaya hidup seorang mukmin adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Dan merupakan benteng daripada gaya hidup seorang mukmin adalah kewaspadaannya terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang kafir dan terhadap godaan setan. Karena biasanya dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa betapa banyak gaya hidup muslim menjadi hancur
gara-gara tidak waspada terhadap tipu daya orang-orang kafir dan tipu daya syaitan laknatullah. Itulah yang merupakan bagian pertama dari pribadi seorang muslim yang sudah kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lalu. Kemudian yang keduanya yang merupakan pribadi atau ciri-ciri pribadi seorang muslim. Tadi yang pertama adalah bahwa seorang muslim pasti memiliki gaya hidup. Kemudian yang keduanya, sahabat-sahabat rahimakumullah, seorang muslim adalah seorang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pribadi-pribadi yang lainnya. Yang pertama tadi kita sebut sebagai gaya hidup, sedangkan yang kedua kita sebut sebagai pribadi yang diinginkan oleh Islam. Pribadi yang diinginkan oleh Islam, ciri-cirinya itu banyak sekali. Marilah kita sebutkan satu persatu sehingga kita bisa memiliki gambaran yang utuh tentang pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam, yang diharapkan oleh orang tuanya, dan diharapkan oleh umat pada umumnya. Gambaran sederhana saja. Adakah seseorang yang bila dia keadaannya bodoh, buruk akhlaknya, miskin, buruk akhlaknya, ibadahnya juga rusak, keimanan juga rusak. Tentu ciri-ciri pribadi seperti ini adalah ciri-ciri pribadi yang tidak diharapkan oleh Islam, tidak diharapkan oleh umat, dan tidak diharapkan oleh keluarga muslim. Tentu saja pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Islam memiliki ciri-ciri yang berlawanan atau sebaliknya dari ciri-ciri yang disebutkan tadi. Dan inilah yang akan disebutkan sebagai berikut. Pertama, pribadi seorang muslim itu dia haruslah memiliki keimanan yang tinggi. Seorang muslim mesti memiliki akidah yang dimana akidah itu benar-benar menghujam kuat di dalam hatinya. Akidah adalah satu konsep yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi di dalam hati manusia. Tidak ada perkara yang bisa menguasai hati manusia kecuali hal itu adalah akidah. Dan akidah ini dia akan saling menguatkan dengan sesuatu yang ada dalam hati itu sendiri terlebih dahulu. Sesuatu yang sudah ada dalam hati manusia terlebih dahulu sejak zaman ajali adalah fitrah. Sehingga fitrah dan akidah bila bersatu, maka itulah yang kita sebut sebagai kekuatan atau potensi yang besar untuk beragama. Pribadi seorang muslim memiliki ciri bahwa dia memiliki akidah yang kuat, memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya. Sehingga dengan akidah dan keimanan itu muncullah satu orientasi bagaimana cara dia memandang kehidupan. Ketika pandangan terhadap kehidupan telah terbentuk, maka akan tampaklah bagaimana dia hidup. Ketika seseorang kuat akidahnya, maka akan kuat keberpihakannya
terhadap syariat dan kuat ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah membentuk seorang pribadi yang memiliki orientasi taat kepada Allah dan taat kepada syariat. Yang keduanya, seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu itu adalah kerjanya akal pikiran. Ilmu itu bidangnya ada ilmu agama dan ada ilmu dunia. Ilmu itu memiliki peranan untuk memberikan cahaya bagi upaya seseorang mencapai apa yang ditujunya. Ilmu memberikan jalan bagi setiap orang yang hendak meraih mimpi dan cita-citanya. Semakin kuat ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin mudah dan semakin lebar, semakin luas, semakin tinggi wujud kehidupan yang hendak dihadirkannya melalui tangan dan karyanya. Baik urusan dunianya maupun urusan agamanya. Ilmu memiliki peranan yang sangat besar bagi upaya seseorang dalam mewujudkan kemuliaan, kewibawaan, kemegahan, dan kejayaan. Kemudian yang ketiganya, seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu, meskipun mereka lahir di tengah padang pasir, di daerah yang tandus, tidak ada pepohonan, bahkan air pun sulit, tetapi dengan datangnya keimanan, datangnya risalah Islam, mereka kemudian memiliki ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam yang memberikan gambaran tentang makna kehidupan totalitas, baik mengenai tentang hakikat dunia ataupun hakikat kehidupan secara total termasuk kehidupan akhirat. Maka mereka memiliki berbagai gairah yang luar biasa dan tentunya memiliki cita-cita yang besar. Dan di antara cita-cita yang besar itu sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, meski mereka berlatar belakang dari keadaan masyarakat yang penuh dengan kekurangan, mereka memiliki cita-cita apa di antaranya? Mereka bercita-cita ingin menaklukkan Persia dan menaklukkan Romawi, dua negara adidaya pada saat itu. Seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang memiliki cita-cita yang besar sebagaimana cita-cita Rasulullah dan para sahabatnya. Dan cita-cita para ulama sekarang ini. Itulah pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam, memiliki cita-cita yang besar baik untuk kemuliaan agamanya ataupun kemuliaan dunianya. Dalam hal ini dunia yang bisa mensejahterakan umat Islam dan membebaskan mereka dari berbagai perbudakan dan kesempitan dunia. Kemudian yang keempatnya, yang merupakan ciri pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam, ialah bahwa dia memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Bukan berarti bahwa orang yang beriman yang dalam keadaan miskin dia itu buruk keadaannya, tidak. Karena bagaimanapun kedudukan seorang muslim, apakah dia itu dalam keadaan miskin ataupun kaya, dia tetap mulia dalam pandangan Allah. Setiap mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Akan tetapi tentunya
pribadi seorang muslim yang diharapkan dan diinginkan oleh Islam adalah seorang pribadi yang kaya. Kaya dengan harta, memiliki harta yang banyak, memiliki perbendaharaan dunia sebanyak-banyaknya. Dengan harta, seorang muslim bisa membangun masjid. Dengan harta pula seorang muslim bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan. Dengan harta seorang muslim bisa membangun negara yang kokoh, membangun militer, membangun masyarakatnya dari sisi keduniawiannya. Dengan harta yang banyak, maka zakat bisa ditunaikan dengan nilai sebesar-besarnya. Dengan harta yang banyak, maka kaum muslimin yang keadaannya duafa atau tertindas dapat ditolong dengan kekuatan harta. Harta memiliki peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat, dalam pembangunan pribadi, dalam pembangunan keluarga, dan dalam membangun kemuliaan serta kehormatan umat Islam di antara kenyataan-kenyataan bangsa atau peradaban yang lainnya. Dengan harta, maka umat Islam bisa membangun istana bagi para pemimpinnya, bisa membangun benteng bagi para tentaranya, bisa membangun jembatan, bisa membangun segala sesuatu yang bisa memudahkan kehidupan kaum muslimin dan memudahkan umat manusia pada umumnya. Jadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang memiliki harta yang banyak. Kemudian yang keenamnya, seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang bisa meliputi seluruh dunia. Setiap muslim pribadinya adalah pemimpin. Bahkan dalam doa pun seorang muslim mengharapkan menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Pemimpin agama dan pemimpin dunia. Memiliki kekuasaan politik, memiliki kekuasaan dan kekuatan di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, diplomasi, militer, kebudayaan, pertahanan, keamanan, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Dan tentu pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang masuk ke tataran politik. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka lebih dikenal sebagai ahli ibadah, sebagai orang-orang yang mulia akhlaknya. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang terdahulu salafus soleh, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang kaya dan sekaligus memiliki kekuatan secara politik yang luar biasa, sehingga mereka bisa membangun khilafah Islam, membangun negara yang kokoh, yang menguasai berbagai bangsa-bangsa, dan mengembangkan melalui adanya fakta negara tersebut atau khilafah tersebut sebuah peradaban yang menghimpun dan menyelamatkan peradaban manusia yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Dia seorang pribadi muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang memiliki keturunan yang banyak, punya anak yang banyak. Maka di antara para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh, ada di antara mereka yang memiliki istri yang banyak, dan maksimalnya 4. Dan dari setiap istri itu mereka punya anak. Maka banyaklah anak-anak yang lahir yang merupakan keturunan mereka.
banyaknya anak akan memperbanyak jumlah umat. Dan Rasulullah SAW akan merasa bangga nanti di akhirat kelak ketika umatnya berjumlah dalam jumlah yang banyak. Sebab itu, seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang memiliki keturunan yang banyak. Tentu saja maksud daripada banyaknya anak keturunan itu bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga sekaligus kualitas. Sebagian dari anak keturunannya ada yang ahli di bidang agama, ada yang ahli di bidang politik, ada yang ahli di bidang bisnis, ada yang ahli di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika anak keturunan itu memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa, maka akan semakin kayalah seseorang dengan amal soleh dan pahala yang diharap-harapkannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besarlah peranannya terhadap agama dan umat ini dengan keturunan yang banyak tersebut. Berikutnya, pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah pribadi yang memiliki ketaatan tanpa syarat terhadap syariat Islam. Jadi seorang muslim itu dia mesti, sebagaimana dijelaskan dalam gaya hidup seorang muslim, dia mesti ahli ibadah. Artinya setiap syariat ibadah yang telah ditetapkan oleh Islam seperti sholat, zakat, saum, haji, membaca Quran, zikir, doa, berkurban, berjihad, berhijrah, dan lain sebagainya, dia adalah orang yang pertama-tama sebagai seseorang yang mentaati perintah-perintah ibadah tersebut. Dan ketika di dalam Islam itu ada aturan-aturan tentang makan, tentang nikah, tentang mencari nafkah, tentang bergaul, tentang berkerabat, kemudian tentang wisata, menata negara, melawan orang kafir, membangun masyarakat, dan sebagainya, maka dia akan benar-benar menerapkan syariat tersebut di dalam kehidupannya. Seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang taat terhadap syariat Islam, bukan seorang yang taat terhadap syariat kafir atau jahiliyah. Syariat Islam wajib ditegakkan oleh seorang muslim. Tentu saja seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang menegakkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kesembilannya, yang merupakan ciri muslim yang diharapkan oleh Islam, adalah seseorang yang memiliki pengikut yang setia. Pengikut yang setia bisa saja maknanya adalah orang-orang yang bisa saling tolong-menolong, yang saling menguatkan barisan umat Islam, yang saling mengokohkan jamaah dan as-sunnah, serta kemuliaan kalimat Allah di muka bumi. Bisa saja dia kedudukannya sebagai pemimpin, bisa saja dia kedudukannya sebagai seorang yang dipimpin. Akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana antara pemimpin dan yang dipimpin ini secara bersama-sama saling mengokohkan, saling mengikat diri, tidak berpecah belah. Inilah makna daripada bahwa seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah memiliki sahabat atau teman atau pengikut yang setia. Menjadi pengikut setia, memiliki pengikut yang setia bisa juga artinya menjadi pengikut yang setia dari para pemimpin yang memiliki komitmen, kesetiaan terhadap ajaran Islam, terhadap jamaah, terhadap as-sunnah, dan terhadap kepentingan umat Islam. Dan terakhir tentunya, ciri pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang
yang memiliki jasad yang sehat dan kuat. Tidak sakit-sakitan, tidak berpenyakitan. Dia mampu menampilkan dirinya memiliki tampilan yang indah, fisiknya kuat dan sehat, sehingga terpancarlah warna didikan Islam dalam dirinya. Terpancarlah celupan ilahiyah dalam dirinya melalui penampilan fisik. Pakaiannya rapi, rumahnya bersih, wajahnya cerah, pandangan matanya tajam dalam memandang persoalan dan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Tutur katanya sopan, tetapi juga tegas, benar, dan lembut sesuai dengan konteks yang sedang dihadapinya. Pribadi seorang muslim adalah pribadi yang sehat, sehingga dia menerapkan bagaimana Islam memberikan tuntunan, baik melalui Al-Quran ataupun Sunnah, dalam berolahraga, dalam mengkonsumsi, dalam berobat, atau mengobati masalah-masalah yang terkait dengan sakitnya. Itulah pribadi, jasad atau tubuh atau fisik yang harus dimunculkan oleh seorang muslim. Seorang muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seorang muslim yang memiliki badan yang kuat dan sehat serta penuh dengan berkah. Kemudian yang ke-10-nya, ciri muslim, dan ini yang terakhir. Ciri muslim yang diharapkan oleh Islam adalah seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, memiliki sikap-sikap yang dapat diandalkan sebagai seseorang yang mulia dan berwibawa dalam pandangan agama atau dalam pandangan umat manusia pada umumnya. Akhlak yang mulia dicintai oleh siapapun, baik seseorang yang akhlaknya mulia ataupun seseorang yang akhlaknya buruk. Seorang yang akhlaknya buruk itu senang dengan seseorang yang akhlaknya mulia. Hanya orang-orang yang bodohlah, hanya orang-orang yang rusak akal lah yang membenci seseorang yang akhlaknya mulia. Seorang muslim hendaklah memiliki akhlak yang mulia, baik yang didasarkan kepada kemampuan berfikirnya, kepada adat istiadat dari orang tua, kerabat, dan masyarakatnya, yang sekiranya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Bisa juga berasal dari latihan yang dia dapatkan atau hikmah yang dia dapatkan dari ibadah-ibadah yang selama ini dilakukannya. Atau yang muncul dari sifatnya meniru mulianya akhlak Rasulullah dan para sahabat, atau meniru Asmaul Husna, atau sesuatu yang Allah anugerahkan secara langsung ke dalam dirinya sehingga dia bisa memunculkan akhlak yang mulia tersebut. Sahabat-sahabat, hadirin kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah ciri pribadi muslim yang diharapkan oleh Islam. Gaya hidup sudah kita bahas di season yang sebelumnya, dan di season yang sekarang kita lebih fokus tentang ciri pribadi muslim yang diharapkan oleh Islam. Akhlaknya kuat atau baik, fisiknya sehat dan kuat, pengikutnya setia, kekuatan dan kekuasaannya luas, ilmunya tinggi, imannya kokoh, ketaatan terhadap agama juga nyata, dia memiliki ilmu yang tinggi, keturunannya banyak, hartanya banyak. Inilah ciri pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam. Sehingga gabungan antara gaya hidup dan ciri pribadi yang diharapkan oleh Islam, maka akan terpancarlah suatu keadaan yang luar biasa, baik secara pribadi ataupun secara umat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, timbullah sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita
mewujudkan apa yang menjadi gaya hidup dan ciri pribadi Muslim sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Ini merupakan diskusi yang mungkin akan panjang dan insya Allah nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Secara ringkas, di dalam upaya kita mewujudkan gaya hidup seorang Muslim dan mewujudkan ciri pribadi Muslim yang diharapkan oleh Islam, kita tidak akan pernah bisa melepaskan peranan pribadi orang tersebut, pribadi kita masing-masing, peranan keluarga, peranan negara, peranan dunia Islam secara keseluruhan. Dan lebih daripada itu adalah peranan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita memiliki kekuatan dan kemudahan dalam mewujudkan gaya hidup dan ciri pribadi seorang Muslim. Mudah-mudahan materi yang disampaikan di pagi ini ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.